Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, Fakultas Ekonomi, akan menjelaskan sebuah materi dari bab manajemen akuntansi, yakni analisis cost, volume, profit. Saya sendiri Ila Nur Arifah dari NPM 2018-13134 dan rekan kami yakni Rosalina Yulia Ayunintias NPM 2018-13165 dan Lutfi Khairul An'am NPM 2018-13150. Analisis biaya volume laba, yakni merupakan suatu analisis yang menggambarkan bagaimana perubahan biaya variabel, biaya tetap, harga jual, volume penjualan, dan bauran penjualan akan mempengaruhi laba perusahaan. Tujuan CVP analisis yakni yang pertama untuk menentukan volume penjualan, yang kedua untuk menentukan bauran produk yang diperlukan untuk mencapai target laba, dan yang terakhir untuk menentukan break-even point atau titik impas. Rumusnya sendiri yakni laba sama dengan total pendapatan dikurangi biaya variabel dan biaya tetap, atau TR sama dengan FC plus VC plus profit, di mana TR sendiri yakni total revenue, FC fixed cost, dan VC variable cost. Dan yang selanjutnya yakni analisis titik impas atau break-even point. Menurut Carter dan Usri 2006, halaman 272, pengertian break-even point adalah titik di mana biaya dan pendapatan adalah sama, tidak ada laba maupun rugi pada titik impas. Sedangkan menurut Garrison, Noren, dan Brewer, tahun 2006, halaman 365, pengertian break-even point adalah tingkat penjualan di mana laba adalah 0. Perhitungan titik impas BEP, suatu keadaan yang menunjukkan jumlah penghasilan sama dengan jumlah biaya. Dalam keadaan impas, perusahaan belum mendapatkan laba tetapi tidak menderita rugi. Laba sama dengan 0. Keterangan P sama dengan laba, TR sama dengan jumlah penghasilan, TC jumlah biaya, F biaya tetap, P harga jual persatuan, Q jumlah produk yang dijual atau diproduksi, dan V biaya variabel persatuan. Terdapat dua cara, yakni cara matematis dan cara grafis. Untuk cara matematis, perhitungan titik impas satuan, rumusnya yakni P sama dengan TR min TC sama dengan PQ min kurung buka VQ plus F kurung tutup, atau sama dengan PQ min VQ min F. F plus P sama dengan PQ min VQ, atau kurung buka P min V kurung tutup dikali Q, di mana Q sendiri yakni F plus P dibagi kurung buka P min V kurung tutup. Karena dalam keadaan impas laba sama dengan 0, maka Q sama dengan F per kurung buka P min V, di mana Q sendiri adalah volume titik impas. Titik impas satuan sama dengan biaya tetap dibagi harga jual persatuan min biaya variabel persatuan. Dalam akuntansi manajemen, harga jual dikurangi biaya variabel disebut margin kontribusi atau MK, atau bisa disebut juga CM, yaitu kelebihan harga jual dari biaya variabel yang digunakan untuk menutup biaya tetap. Maka jika MK sama dengan biaya tetap, maka keadaan perusahaan impas. Jika MK lebih dari biaya tetap, maka keadaan perusahaan akan menghasilkan sebuah laba. Dan jika MK kurang dari biaya tetap, maka keadaan perusahaan akan mengalami sebuah kerugian. Rumus untuk menghitung laba atau rugi, P sama dengan Q1 min Q0,
dikali UCM. Menghitung titik impas dalam jumlah rupiah. Titik impas dalam rupiah sama dengan biaya tetap dibagi 1 dikurang biaya variabel persatuan dibagi harga jual persatuan. 1 dikurang biaya variabel persatuan dibagi harga jual persatuan disebut rasio margin kontribusi. Maka, titik impas dalam rupiah sama dengan biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Contoh soal, harga jual sama dengan Rp1.200. Biaya variabel persatuan sama dengan Rp600. Jumlah biaya tetap sama dengan Rp600 juta. Volume yang direncanakan Rp2.500.000 per unit. Hitunglah titik impas dalam unit maupun rupiah. Jawaban Q0 sama dengan F dibagi P dikurang V. Sama dengan 600 juta dibagi buka kurung 1.200 dikurang 600 tutup kurung sama dengan 600 juta dibagi 600 sama dengan 1 juta. Perusahaan mencapai titik impas pada penjualan 1 juta unit. Selanjutnya, impas dalam rupiah sama dengan biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi sama dengan 600 juta dibagi 0,5 sama dengan 1.200.000.000. Impas tercapai jika volume penjualan mencapai 1.200.000.000 rupiah. Berapakah laba yang diperoleh jika volume penjualan yang tercapai adalah 1.500.000 unit? P sama dengan buka kurung Q1 dikurang Q0 tutup kurung kali UCM sama dengan buka kurung 1.500.000 dikurang 1 juta tutup kurung dikali buka kurung 1.200 dikurang 600 tutup kurung sama dengan 500.000 dikali 600 sama dengan 300 juta. Laba yang diperoleh 300 juta rupiah. Dan jika volume yang tercapai hanya 750.000 unit adalah P sama dengan buka kurung Q1 dikurang Q0 tutup dikali UCM sama dengan buka kurung 750.000 dikurang 1 juta tutup kurung dikali buka kurung 1.200 dikurang 600 tutup kurung sama dengan negatif 250.000 dikali 600 sama dengan min 150 juta. Jadi saat volume yang dicapai 750.000, perusahaan akan mencapai sebuah kerugian sebesar 150 juta rupiah. Selanjutnya B. Cara grafis. Terdapat jumlah penghasilan dan biaya garis ke atas dan garis mendatar yaitu volume. Dan volume 1.000 dan adapun jumlah penghasilan dan biaya 1.500. Sehingga ditemukanlah titik impas atau break even point. Nah, di situ terdapat jumlah biaya, daerah rugi, jumlah penghasilan dan daerah laba. Dan juga biaya variabel dan biaya tetap. Selanjutnya contoh. Data. Harga jual per unit Rp4.000. Biaya variabel per unit
Rp2.500. Jumlah biaya tetap Rp150 juta per tahun. Investor menanamkan modalnya sebesar Rp200 juta, mengharapkan laba sebesar 25% per tahun dari investasinya. Tentukan 1. Volume penjualan yang memenuhi target. 2. Laba pada saat volume penjualan mencapai 120.000 unit. 3. Margin of safety. A. Berapa volume penjualan untuk memenuhi target tersebut? P sama dengan MK dikurang F sama dengan buka kurung P kurang V tutup kurung Q kurang F. Q sama dengan F ditambah P dibagi buka kurung P dikurang V tutup kurung. Q sama dengan 150 juta ditambah 50 juta dibagi buka kurung 4.000 dikurang 2.500 tutup kurung sama dengan 200 juta dibagi 1.500 sama dengan 133 unit. B. Bagaimana bila terjual 120.000 unit? P sama dengan MK dikurang F sama dengan buka kurung P kurang V tutup kurung Q kurang F sama dengan buka kurung 4.000 dikurang 2.500 tutup kurung 120.000 tutup kurung dikurang 150 juta sama dengan 30 juta. Dengan menggunakan titik impas, Q sama dengan biaya tetap dibagi MK per unit sama dengan 150 juta dibagi 1.500 sama dengan 100.000 unit. P sama dengan buka kurung Q1 dikurang Q0 tutup kurung kali buka kurung P dikurang V tutup kurung sama dengan buka kurung 120.000 dikurang 100.000 tutup kurung dikali 1.500 sama dengan 30 juta. Selanjutnya margin of safety. Margin of safety atau tingkat keamanan memberikan informasi tentang seberapa jauh volume penjualan boleh turun dari yang dianggarkan, namun perusahaan tidak menderita rugi. Margin of safety dapat membantu manajer untuk mengetahui besarnya risiko yang terkandung dalam suatu rencana penjualan. Perusahaan yang memiliki margin of safety yang besar dikaitkan lebih baik karena tentang penurunan penjualan yang dapat ditolerir adalah lebih besar sehingga menderita kerugian rendah. Namun sebaliknya, jika margin of safety rendah, kemungkinan perusahaan menderita kerugian besar. MS atau margin of safety sama dengan Q1 dikurang Q0 kali 100% dibagi Q1. MS sama dengan margin of safety, Q1 sama dengan volume penjualan yang diharapkan, Q0 sama dengan volume titik impas. MS sama dengan 133.333 dikurang 100.000 dibagi 133.333 dikali 100% sama dengan 25%. Artinya, jika volume penjualan turun sampai 25% dari volume yang diharapkan, maka penjualan akan mencapai titik impas
Dengan kata lain, penurunan penjualan yang masih dapat ditolerir agar perusahaan tidak mendapatkan rugi setinggi-tingginya sebesar 25%. Analisis sensitivitas. Dengan demikian, maka margin of safety merupakan jarak antara titik impas dengan volume penjualan yang diharapkan. Pengaruh bauran penghasilan terhadap laba. Bauran penghasilan revenue mix atau disebut juga bauran penjualan sales mix adalah kombinasi kuantitas dari beberapa produk atau jasa yang dijual untuk menciptakan penghasilan. Perubahan dalam bauran produk dari barang yang memiliki margin tinggi ke barang yang memiliki margin rendah akan menyebabkan total laba menurun walaupun total penjualan mungkin meningkat. Contoh, produk D harga jual per unit $200 dan produk S $130. Biaya variabel per unit produk D $120 dan produk S $90. MK per unit yang akan dijual produk D $80 dan produk S $340, jumlah 900. Hasil penjualan kuantitas produk adalah 2 D untuk setiap 1 S yang terjual $12.59 dan perusahaan menargetkan volume keseluruhan adalah 900 unit. Maka rencana laba dapat disusun margin kontribusinya yang akan dijual produk D $48, produk S $13, jumlahnya $60. Hasil penjualannya biaya tetap $20. Laba yang diharapkan yaitu $40. Titik impas. Biaya tetap dibagi 1 dikurangin biaya variabel dibagi harga jual sama dengan $20.000 dibagi 1 dikurangi $99 dibagi $159. Hasilnya $53. Titik impas untuk kedua produk tersebut tercapai pada hasil penjualan sebesar $53 masing-masing produknya. Jumlah unit S yang akan dijual sama dengan S. Jumlah unit produk D yang akan dijual 2S. Penghasilan dikurangin biaya variabel dikurangin biaya tetap sama dengan laba. $200 dikali 2S ditambah $130 dikali S dikurangin $120 dikali 2S ditambah $90 dikali S dikurangin $20.000 sama dengan 0. $530 S dikurangin $330 S sama dengan 2.000. $530 S dikurangin $330 S sama dengan $20.000. $200 S sama dengan $20.000. S sama dengan 100. 2S sama dengan D sama dengan 200. Untuk mencapai titik impas harus terjual 100 unit produk S dan 200 unit produk D. Pengaruh pajak penghasilan terhadap laba. Untuk mengetahui adanya pengaruh pajak terhadap target laba, kita akan menggunakan contoh di bawah ini. Harga jual per unit yaitu $1.500. Biaya variabel per unit $750. Jumlah biaya tetap $750.000 per tahun. Volume yang direncanakan 2.500 per unit. Target laba sama dengan Q1 dikurangin Q0 dikali MK per unit. Target laba sama dengan 2.500 dikurangin 1.000 dikali $750 sama dengan 1.250.000. Target laba sama dengan Q1 dikurangin Q0 dikali MK per unit. Target laba sama dengan 2.500 dikurangin 1.000.000
target laba sama dengan 2.500.000 dikurangin 1 juta dikali 750 sama dengan 1.125.000.000. Pajak penghasilan 40%, berapakah volume penjualan harus dicapai agar target laba tidak berubah? Target laba baru sama dengan target laba lama dikurangin tarif pajak dikali target laba lama. Target laba lama dikurangin target laba lama 1 dikurangin tarif pajak. Target laba lama sama dengan target laba baru dibagi 1 dikurangin tarif pajak. 150Ki dikurangin 750Ki dikurangin 750 juta sama dengan 1.125.000.000 dibagi 1 dikurangin 40%. 15Ki 1.500Ki dikurangin 700Ki dikurangin 750 juta sama dengan 1.125.000.000 dibagi 60%. 750Ki dikurangin 750 juta sama dengan 1.875.000.000. 750Ki sama dengan 1.875.000.000 ditambah 750 juta. 750Ki sama dengan 2.625.000.000. Ki sama dengan 3.500.000.000. Ki sama dengan 3.500. Berarti perusahaan harus mampu menjual 3.500 unit untuk mencapai target laba 1.125.000.000. Hasil penjualan 3.500 dikali 1.500 yaitu 5.250.000.000. Biaya variabel 3.500 dikali 750 sama dengan 2.625.000.000. MK 2.625.000.000 rupiah. MK 2.625 juta. Biaya tetap 750 juta. Laba sebelum pajak 1.875. Pajak penghasilan 40%, 750 juta. Laba setelah pajak sama dengan 1 miliar. Laba setelah pajak 1.125 juta. Dengan demikian, semakin tinggi tarif pajak penghasilan, akan semakin tinggi pula target yang harus dicapai.